Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah dunia maupun internasional. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang pembelajaran matematika yang berjudul ya. Ini adanya di kelas 10 untuk SMK maupun SMA ya, terkhusus untuk SMK ya. Oke, ini materinya kita akan mempelajari tentang matriks. Nah, ini sebenarnya materi baru di semester 2 ini atau semester genap. Jadi mungkin ada sangkut pautnya dengan materi yang sebelumnya. Cuman oke, kita ulas saja ya daripada kita terlalu banyak berkomentar. Oke. Ya, ini matriks. Jadi sebelum kita tahu apa itu matriks, makanya kita tahu dulu yang namanya ini ya, yang namanya apa? Pengertian dari matriks ya. Jadi matriks adalah ini SKKD-nya atau materinya indikator seperti apa? Itu kan cuma teori. Nanti bagaimana sih aplikasinya dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Oke. Ya, oke. Ini menggunakan konsep matriks dalam pemecahan masalah. Jadi ada berbagai masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara matriks ya, terutama persamaan linear 2 maupun 3 variabel. Oke, next, lanjut. Ya, ini jadi kita harus tahu dulu cara atau mengulas sifat-sifatnya ya. Jadi alangkah lebih baik jika dalam suatu materi itu kita tahu dulu ciri-ciri atau sifat-sifat dari materi tersebut. Nah, di sini saya fokuskan kepada bagaimana sifat dan operasi matriks. Nah, di dalam sifat kan kita nanti mengenal yang namanya apa itu ordo, apa itu baris, apa itu kolom. Nah, untuk operasi itu normal saja seperti biasa, tambah, kurang, kali. Nah, kenapa di matriks tidak ada pembagian? Ya, karena di matriks tidak mengenal yang namanya pembagian. Gantinya apa? Gantinya itu adalah yang kedua ini ya, determinan dan inverse, baik itu ordo 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Yang ketiga, menggunakan semua aturan itu dalam penyelesaian masalah dalam persamaan linear 2 variabel. Ya, 2 variabel sudah paham dong. Jadi ada variabel X, Y, ya kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini indikatornya yang tadi kita udah pernah bahas di awal. Jadi sama saja dengan yang tadi ya. Lalu, nah, sebelum kita mengenal, kalian harus tahu dulu nih apa pengertian dari matriks. Jadi secara bahasa Indonesia atau ejaan yang dibenarkan, matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur menurut baris dan kolom yang dibatasi dengan tanda kurung atau tanda kurawal. Nah, di dalam penulisan matriks ada yang menyebutkan atau yang menuliskan itu tandanya itu kayak kurung kurawal begini, melengkung ya, atau ada juga yang tandanya itu siku seperti ini. Cuma saya lebih suka yang siku, kenapa? Karena terbiasa dengan tanda siku ya. Lalu ditandai dengan apa? Ditandai dengan huruf besar, misalnya A, B, C, D dan sebagainya. Oke, ini contohnya supaya lebih memperjelas pernyataannya ya. Ya, ini ada disebut matriks A. Nah, cara membacanya seperti ini ya, dari atas ke samping. Matriks A, tuliskan 2 min 1, 10, 6, 7, min 3. Jadi dari kiri ini ke kanan lalu ke bawah terus. Nah, ini dibatasi oleh tanda kurung atau bracket. Ya, seperti itu ya. Nah, di situ nanti ada elemen-elemennya nih. Nah, yang pertama, nama matriksnya udah jelas karena matriks A. Kenapa? Karena di sini sudah ada huruf A di sini. Jadi disebut dia matriks A. Nah, gitu. Lalu ordo. Nah, ini perhatikan. Jadi ordo itu adalah pertemuan atau perkalian baris dengan kolom. Nah, di sini saya tekankan ya. Jadi untuk matriks itu coba kalian terbiasa dengan yang namanya menyebutkan baris dulu. Nah, baris itu kan berarti kan seperti ini yang datar ya. Mungkin kalau yang muslim sama dengan saf. Jadi saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Artinya apa? Artinya itu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Terus gimana yang kolom? Kalau kolom yang tegak lurus ya. Kalau sini sama dengan banjar. Kalau kita belajar PBB atau pelajar baris berbaris ya di Paskibra. Jadi banjar 1, banjar 2, banjar 3 dan seterusnya sampai dengan banjar yang tak hingga. Nah, seperti itu. Maka ini dapat dinotasikan dengan ordo 3 kali 2.
atau ditulis A pangkat bawah 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Nah, untuk yang depan ini, untuk 3 itu adalah jumlah barisnya. Coba kamu hitung di sini. Coba kamu hitung di sini. Ada berapa baris di sini ya? Ini saya tandai warna merah ya. Tandai warna merah ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, seperti itu. Jadi yang depan ini disebut baris. Ini saya tulis tanda B begini ya. Terus yang kedua saya tandai warna apa nih misalnya? Warna biru ya. Warna biru untuk kolom. Nah, kolom itu yang mana? Yang banjar ya. Jadi yang tegak lurus. Nah, ini kolom. Berarti kolomnya ada berapa nih? 1, 2. Nah, berarti di sini untuk kolom, nah saya tandai aja pakai B dengan K, baris dengan kolom. Berarti artinya 3 kali 2. Boleh gak kita menyebutkan matriks ini dengan ordo 2 kali 3? Ya salah, fatal, karena tidak sesuai dengan baris dengan kolomnya. Ya seperti itu. Saya rasa mudah ya. Ya kita lanjut ya. Oke, ini kita close atau kita clearkan ya coret-coretannya. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana menyebutkan elemen-elemen? Nah, elemen itu berarti apa? Elemen itu pasti nanti disebutkan baris pertama yang mana, baris kedua yang mana, kolom pertama mana, kolom kedua mana, dan seterusnya. Karena kita mengacu kepada contoh, maka baris pertama 2 dengan min 1 ini, ya kan ya. Baris kedua 10 dengan 6 ini, 10 dengan 6. Baris ketiga 7 dengan min 3 ini, kan gitu. Kolom pertama ingat yang tegak ya, 2, 10, 7 yang ini, ya kan ya. Kolom kedua min 1, 6, min 3. Nah pertanyaannya, kenapa tidak ada kolom ketiga? Ya kan yang tegak kan cuma ada 2, kan gitu ya Pak, kan begitu. Cuma ada 2, berarti dia cuma sampai 2 kolom. Nah tidak ada sampai 3 kolom, seperti itu ya. Apakah semudah itu? Tidak. Nanti dalam matriks ada penyebutan seperti ini. Ada penyebutan, nih saya pindah ya fotonya atau videonya. Saya pindah seperti ini. Nah, ada elemen seperti ini. Ada penyebutan A11. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. A11 itu menyatakan elemen matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Mungkin kalian agak susah kali ya, agak susah untuk menyebutkan apa ini kan gitu. Kalau mau gini aja. Kalau mau lebih baik kalian menyebutkan pertemuan antara baris dengan kolom, gitu aja ya. Jadi singkatnya adalah pertemuan antara baris dengan kolom. Berarti itu yang berpotongan, kan begitu. Contoh ya, A11. Coba kita gambarkan dulu di sini. Kita gambarkan biar jelas. Ya, ini saya gambarkan dengan warna merah saja ya. Ini ada A11. Kita fokus ke sini ya. A11. Nah, lihat di sini. Berarti yang depan yang mana? 1. Berarti baris pertama mana nih? Ini baris pertama. Nah, gitu. Ya. Terus ini baris ya. Ini baris pertama. Nah, gitu. Terus ini apa lagi? 1 lagi. Kolom pertama. Mana kolom pertama? Ini. Nah, berarti ini K. Kolom pertama. Oke. Di mana pertemuan dia? Saya ganti warnanya. Di mana pertemuan antara 2 perpotongan itu? Ada di sini. Berarti angkanya 2. Nah, taruh sini 2. Berarti benar 2 di situ. Masih bingung? Oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut. Kita clearkan dulu nih. Oke, kita ulang lagi. Sekarang coba disebutkan A12. Artinya apa? Baris pertama. Nah, ini baris pertama nih. Masukin sini. Ini baris pertama. Terus angka B sini ya. Terus kolom kedua, kolom pertama ini, kolom kedua ini. Kasih warna yang beda. Warna merah aja ya. Kolom kedua berarti ini kolom. Nah, pertemuan dia di mana? Saya ganti warnanya. Ada di min 1. Nah, begitu. Begitu ya. Yang ketiga, oke, kita itu lagi ya. Kita gambarkan lagi yang jelas. Oke, saya hapus lagi. A21. Mana A21? Baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini baris kedua.
Ini baris kedua. Ya, terus kolom pertama, ini kolom pertama. Saya ganti menggunakan simbol K saja di sini. Di mana pertemuan dia atau mereka? Di angka 10. Nah, gitu dan seterusnya sampai dengan A32. Nah, coba yang terakhir saja saya sebutkan ya, A32. Ini saya hapus dulu. A32. Coba baris ketiga, ini saya fokus ke sini ya. Baris ketiga kolom kedua. Mana baris ketiga? 1 2 3. Oke, nggak usah pakai coretan biar kamu nggak bingung. Baris ketiga 1 2 3. Ini baris ketiga. Oke. Kolom kedua 1 2. Ini kamu gariskan di sini. Di mana pertemuan mereka? Di sini. -3. Berarti benar jawabannya di sini. Oke. Nah, pertanyaan coba, kenapa tidak ada komponen atau elemen A33? Kenapa? Ya jelas, kenapa? Kolomnya cuma sampai 2. Kalau kolomnya ada lagi di belakang -1, 6 dan -3, berarti boleh kita sebutkan di sini ada lanjutannya nih. Lanjutannya ada lagi jadi A33 boleh kalau di belakang -1, 6 dan -3 itu ada kolom lagi gitu. Itu alasannya ya kenapa tidak ada A33 sorry. Itu tadi saya baru meet Teams dengan murid saya ya. Bertanya, "Pak, kenapa tidak ada A33?" Itu alasannya. Kan seperti itu ya. Ya, pertanyaan bagus. Jadi dari murid saya namanya kalau tidak salah siapa ya tadi? MM2 ya, saya lupa ya. Gitu ya. Oke. Saya rasa mudah ya. Jadi kalau masih kalian gak paham, nanti coba tinggalkan share, tinggalkan kalimat atau komentar di channel YouTube saya maupun di Microsoft Teams yang sudah saya masukkan kalian ke grup kalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Oke, coba ya. Nah, ini kuisnya nih. Kuisnya kita skip aja karena nanti memperlambat waktu ya, seperti itu ya. Oke, untuk yang ke berikutnya ini, materi berikutnya itu adalah jenis-jenis matriks. Jadi jenis matriks ini untuk yang utama ya, untuk yang utama itu sebenarnya cuma hanya ini yang utama, hanya 3 ini yang utama. Nah, gimana yang ini ya? Gimana yang selanjutnya? Yang selanjutnya ini adalah materi tambahan atau kalian harus tahu juga ini yang utama, ini yang tambahan. Jadi alangkah baiknya kalian mengenal semuanya karena tak kenal maka tak sayang. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Matriks baris. Ini saya pindahin ke sini ya biar terlihat lagi. Oke, matriks baris. Ini apa definisinya? Jadi definisi matriks baris itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Artinya apa? Dia cuma segaris doang, ya. Terus apakah di contoh ini cuma sampai ini 1 4 2 3 3 enggak. Jadi berapapun angkanya, pokoknya dia cuma satu baris, tidak ada namanya 2 baris gitu. Kan cuma satu baris doang. Artinya disebut matriks baris. Gimana komponennya? Angka-angkanya itu boleh sembarang ya. Angka min boleh gak? Boleh. Angka 0 boleh, terserah ya. Terus ordonya gimana Pak ordonya? Nah, coba sebutin. Nah, ini gimana ordonya yang untuk yang A? Coba, ayo sambil kita menyelam, kita minum air ya gitu. Mengulang yang tadi kita bahas tentang ordo. Coba berapa ordonya? Ini saya tulis nih. Ini kan A. Ayo A berapa? Berapa ordonya? Kita apa dulu? Baris dulu. Berapa barisnya? Cuma ada 1 kan? Nah, 1 berapa ordonya? Ordo itu ini ya, 1 2 3 4 5. Jadi ordonya adalah A15. Nah, begitu. Untuk yang A. Boleh gak dibalik Pak? Jadi A51. Ya fatal, nggak bisa karena jumlah barisnya tidak sesuai dengan jumlah kolom gitu. Jadi harus paham ya perbedaan antara baris dengan kolom. Itu penekanan saya, pokoknya baris dulu baru kolom. Kan seperti itu ya. Coba yang B. Saya ganti warnanya. Yang B ini berapa ordonya? Berapa? 1 karena dia cuma 1 baris. Kalikan berapa nih?
1, 2, 3. Berarti ordonya B1 kali 3 dan seterusnya. Oke. Nah, itu atau latihan dari yang tadi ya. Jadi penyebutan ordo itu jangan sampai salah. Jangan kalian menyebutkan B 3 kali 1, ya fatal gitu. Itu salah besar kan seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut nih ya. Nah, ada baris, ada apa lagi? Ada kolom. Nah, berarti dia gimana? Berarti dia hanya terdiri cuma satu kolom saja. Ya. Ada gak kolom kedua? Ya nggak boleh, berarti cuma ada satu doang. Maka disebut matriks kolom, berarti sampai panjang berapapun angkanya gitu, sampai pokoknya dia cuma bikin satu garis aja gitu. Coba kita sebutkan yang A ini. Yang A ini kira-kira, jangan kira-kira, pastinya berapa ordonya? Oke, kita ganti warnanya merah. A. Ayo, berapa ordonya? Baris dulu ya. Ini kan ini ada berapa baris? 1, 2, 3. Nah gitu ya. Jadi ada 3 baris. Kolom berapa kolomnya? Kolomnya cuma ada 1. Nah gitu, nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik A13, nggak boleh. Harus A31. Kenapa? Kolomnya ada 3, itu aja nih. Kolom pertama 2. Baris pertama 2, baris kedua 7, baris ketiga min 14. Nah itu untuk barisnya. Ya kolomnya ini 2, 7, 14. Kan begitu, yang tegak aja gitu. Ya, saya rasa mudah ya. Sambil menyelam kita minum air kan gitu. Yang B coba. Yang B berapa ordonya? B berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 baris dikali dengan kolomnya 1. Kan panjang ke bawah doang semuanya 1. Kan begitu. Ya. Itu ya, jangan balik ya. Jangan kamu sebut B 1 kali 4. Fatal ya. Itu salah besar kan begitu. Oke, mudah ya. Jadi jangan sampai kalian itu salah kolom. Nanti kalau salah kolom nanti pengerjaan untuk operasi hitungnya tambah kali, tambah kurang kali dengan determinan serta inverse itu nanti akan sangat berbeda begitu. Ya. Oke, lanjut. Lagi, matriks persegi. Jadi persegi itu sama dengan dadu, harus sama jumlah baris dengan kolom. Kalau 2 kali 2, ordonya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Ada gak 5 kali 5? Ya ada. Yang penting jumlah baris yang datar harus sama dengan jumlah kolom yang tegak kan gitu. Gimana Pak? Misalnya angkanya berbeda nih, ya bisa, nggak masalah. Yang jelas dia membentuk barisnya itu persegi atau matriks yang sama baris dengan kolom. Ya seperti itu ya. Ordonya pasti 2 kali 2 atau 3 kali 3 untuk soal yang ini. Kan begitu. Saya rasa mudah ya. Oke. Jadi MTK itu jangan dibikin sulit, dibikin happy aja kan gitu. Makanya saya buat channel ini untuk membatasi modul-modul maupun waktu kita meet dan zoom ketika kalian gak paham kan gitu. Ya kan? Karena penalaran setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa-biasa aja kan gitu. Oke, lanjut. Matriks segitiga atas. Nah, ini saya pindah dulu. Matriks segitiga atas ya. Jadi definisinya adalah gini ya. Yang segitiga atas itu elemen di atas diagonal utama. Nah, coba kita pahami dulu apa itu diagonal. Diagonal adalah garis yang memotong miring ya terhadap bidang atau sisi yang pojok dengan yang pojok. Nah gitu. Jadi misalnya kalian rumahnya di sono, berarti pojoknya di mana? Di sana kan begitu. Jadi membagi 2 seperti itu ya. Atau dengan kata lain di bawah diagonal utama 0. Jadi artinya di bawah diagonal ini ya kan? Diagonal ini yang saya tandai warna biru ini harus 0 ya, tidak boleh ada angka 0. Jadi 0 semua komponennya. Ya kan? Maka di atasnya diagonal ini kan ada lagi nih. Ada lagi yang di sini. Nih saya tulis dulu, saya gambarkan dulu. Nah, ini makanya disebut dia matriks segitiga atas. Karena apa? Dia membentuk segitiga di sini. Nah, seperti itu. Ya kan ya? Sama juga yang di bawah, segitiga bawah. Berarti komponen yang di bawah diagonal utama 0, berarti kan ini 0 semuanya yang di atas kan, maka yang di bawah ini harus ada angkanya, makanya disebut diagonal
atau matriks segitiga bawah karena dia membentuk segitiga gitu. Angkanya sembarang boleh ya, tapi jangan ada angka 0, atau boleh ada angka 0 1 atau 2 tapi jangan semuanya. Kan gitu. Paham? Tapi saran saya memang seperti ini cuma teori ya, cuma nanti mungkin kalau dalam pilihan ganda sebutkan mana yang termasuk matriks segitiga atas. Nah, gitu. Jadi hanya sekedar pengetahuan saja. Oke, lanjut. Ya, itu untuk matriks segitiga yang atas dengan bawah. Kita lanjut. Ini matriks diagonal. Nah, apa bedanya yang matriks yang tadi dengan yang diagonal? Nah, kalau diagonal di sini ada definisi ya. Berarti matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama sembarang, sedang yang lain 0. Ingat, kalau matriks persegi itu pasti ordonya sama. Baik itu 2x2 maupun 3x3 atau 4x4, 5x5 kan gitu ya. Yang jelas dia harus matriks persegi. Nah, apa di sini ciri khasnya? Perbedaan di mana? Nah, kalau di sini diagonalnya harus ada angkanya semua. Angka min boleh gak? Boleh ya. Angka 0 boleh gak? Boleh, tapi jangan semuanya ya. Minimal 1 ya. Jadi intinya untuk membedakan antara yang sebelumnya dengan yang matriks diagonal ini, kan begitu. Gimana komponen yang di atasnya? Ya semuanya 0 nih. Jadi di atas dengan di bawah itu 0 semua. Itu untuk definisi matriks diagonal. Ya, gitu ya. Gampang? Ya, mudah ya. Oke, lanjut. Matriks skalar. Nah, bedanya dengan diagonal, intinya kalau yang skalar itu yang membentuk garis diagonal angkanya harus sama. Tidak boleh angka, misalnya di sini saya kasih angka 9. Nggak boleh kamu sembarangan misalnya gini 8, 9, 7. Nggak boleh, kenapa? Ya itu sama aja kayak matriks apa? Matriks yang sebelumnya, matriks apa? Tadi diagonal kan gitu ya. Jadi intinya itu atau ciri khasnya matriks skalar itu yang membentuk diagonal angkanya harus sama. Boleh angka min nggak Pak? Ya silakan boleh, yang jelas harus sama semua. Sedangkan di atas matriks itu, matriks ini harus angkanya 0 semua. Itu disebut matriks skalar. Ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin nanti yang kalian mungkin kalau ada pertanyaan silakan like dan subscribe maupun komen di bawah channel Rahmat_Galan yang saya buat ini. Oke, lanjut. Ya, ini matriks identitas. Nah, identitas itu dia memang intinya harus matriks persegi, ya kan ya. Tapi gini, diagonal utama tuh harus 1. Yang lain harus 0. Kenapa identitas itu disebut 1? Sama kayak begini. Coba lihat jempol kalian ini, kiri dengan kanan. Nah, ini kan kiri dengan kanan tidak sama ya. Artinya saya mempunyai garis sidik jari ini tidak sama dengan sekian miliar orang yang mungkin pernah hidup di dunia ini. Kan gitu, artinya just me, artinya cuma saya doang yang punya. Orang lain nggak sama. Nah, berarti dia only me atau just me, kan begitu. Makanya disebut angkanya 1. Ingat, ordonya harus matriks persegi 2x2, 3x3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini matriks 0. Jadi matriks 0 itu komponen di dalam matriks itu 0 semua. Dia tidak mengenal ordonya harus berapa atau ada aturan apa enggak. Yang penting semua komponen harus 0. Nah, kebetulan di sini ada matriks contoh, matriks N dengan komponen ini. Jadi ordonya adalah 3x2. Ada 3 baris, 1, 2, 3. Terus apa nih? Kolomnya ada 2, 1, 2, maka disebut N 3x2. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Matriks sembarang. Nah, ini nggak ada aturan. Jadi sembarang itu mau berapapun angkanya atau berapapun ordonya, mau sejuta pun ordonya nggak masalah ya. Jelas sembarang aja, artinya dia tidak mempunyai aturan khusus ya gitu. Oke, kalau sudah paham berarti sudah mulai masuk ke apa nih? Sudah mulai masuk ke yang lebih sulit tentunya. Oke, mungkin kalian di sini akan berpikir akan lebih keras lagi ya, karena tidak semudah itu. Karena perjalanan kita di matriks itu nanti saya bagi bagian sampai
part ketiga atau video ini. Kenapa saya potong-potong? Karena kalau langsung saja secara keseluruhan nanti kalian akan pusing sendiri. Makanya saya potong-potong pelan-pelan tapi pasti, artinya nggak perlu banyak-banyak belajar, yang jelas continue terus kan gitu. Nah, di sini ada aturan transpose matrix. Ini nggak usah dibaca ya. Intinya apa? Intinya itu adalah merubah baris jadi kolom. Artinya apa? Merubah yang tidur ini harus jadi tegak. Gitu ya, gitu ya. Jadi merubah yang tidur atau yang jadi baris menjadi kolom dengan simbol ini. Dengan simbol boleh A pangkat T besar atau A pangkat T kecil. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini coba kita contoh satu aja. Jika matriks P sekian, nah ini berapa ordonya? 1, 2, 3, berarti barisnya 3, kolomnya 1, 2, berarti ordonya 3 kali 2. Ditranspos berapa? Maka berapakah matriks transpos P dibalik yang tadinya ini 1, 2 jadi baris jadi kolom. Coba saya ini nih ya, saya kasih gambaran dulu biar kalian bisa tahu coret-coretnya nih ya. Oke, di sini. Ini kan baris pertama, ya kan? Nanti berubah menjadi ini. Nah, begini. Berubah menjadi tegak. Oke. Terus yang kedua ini 3 dengan ini min 5. Jadi mana? Ya, ke sini. Ya. Jadi 3 dengan min 5 jadi tegak. Yang terakhir 3 dengan min 1 jadi mana? Jadi ke sini. Ya kan? Nah, gitu. Jadi nah, begitu ya. Paham sampai sini? Ya, saya rasa mudah sekali ya, cuma diperlukan ketelitian. Jadi yang merubah baris jadi yang dari tidur menjadi di diri. Nah, gitu. Ini juga sama. Ini 10 dengan 10 13 min 11 jadi ke sini. 9 17 sekian ke sini. Min 8 0 15 jadi ke sini. Nah, begitu dan seterusnya, ya kan ya? Oke, sudah mulai pusing ya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi pelan-pelan asal masuk ya gitu ya. Oke, yang berikutnya kita next. Kalau untuk kuis nanti saja, itu nanti saya masukkan ke dalam apa? Ke dalam penugasan saja ya. Jadi saya skip aja supaya nggak memperlama waktu. Oke. Yang berikutnya adalah lawan matriks. Jadi gini, lawan itu sama dengan, pokoknya intinya plus jadi min, min jadi plus. Pokoknya yang semua komponen dalam matriks ini kamu lawankan. Coba contohnya gini ya. 2 lawannya apa? Min 2. Min 7 lawannya 7. 3 lawannya min 3. Min 6 lawannya 6. Min 12 lawannya 12. 4 lawannya min 4 dan seterusnya. Ini terjadi juga di soal nomor B. Nah, begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing pakai tanda-tanda min gini atau gimana, nggak usah. Yang jelas intinya lawan itu adalah merubah plus jadi min, min jadi plus dan sebaliknya. Begitu. Oke? Masih mudah ya. Oke, lanjut ya. Ya. Kesamaan. Nah, sebentar. Di sini nanti akan muncul 2 pernyataan. Yang pertama kesamaan, yang kedua adalah persamaan. Ini berbeda, kalimat ini berbeda kalau di matematika. Kalau di bahasa Indonesia mungkin sama ya. Nah, kalau di MTK kesamaan itu intinya elemen. Nih misalnya saya punya kotak ini, kotak yang pertama. Ini anggapnya matriks pertama, ini kita anggap matriks kedua. Ini harus sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal ordonya ya. Jadi ketika ordonya sama itu bisa kita sejajarkan atau bisa kita samakan. Syaratnya itu ya. Coba ini ada contoh yang lebih ribet ya. Nah, di sini tentukan matriks P jika sekian dan matriks Q jika sekian. Nah, tapi dengan syarat, apa syaratnya? P transpose sama dengan Q. Nah, ini. Ya. Coba kita pelan-pelan dulu. Apa pengertian P transpose itu? Artinya apa nih? Artinya itu kamu harus transposin dulu yang matriks P-nya. Coba matriks P kita transpose. Jadi apa dia? Jadi ini 2x plus 3 jadi kemana? Jadi ke bawah. Ini ya, nih alurnya gini, alurnya nih saya gambarin. Nih saya gambarin alurnya.
biar jelas ya. Nih, ini kan 2x plus 3, kemana alurnya? Lihat ke sini. Jadi ke sini ya. Nah, ini jadi tegak. Nah, begini. Terus mana lagi? 6 dengan min 2 kemana? Ke sini. Ya kan ya? Jadi harus sama dengan tadi, merubah baris jadi kolom. Nah, kalau udah gitu gimana? Kita dempetin dengan yang Q-nya itu. Q-nya perlu kita transposin nggak? Ya nggak perlu, kenapa? Karena aturannya cuma ini. Aturannya yang ditranspos hanya P-nya, Q-nya nggak usah, dimin aja. Begitu. Ya, oke. Nah, dicoba nih, nextnya nih. Maka yang dicari apa? Yang dicari adalah nilai X plus Y. Nah, berarti kamu harus mengisi fill in the blank atau isilah yang rumpang, kan begitu. Oke, saya hapus dulu ini coret-coretannya ya, biar nanti saya bisa coret-coret lagi di sini. Ya, oke, kita fokus dulu ke sini. Kita fokus ke Y plus 1. Nah, Y plus 1 sama dengan 2. Nah, kenapa bisa begitu? Lihat di sini ya, lihat di sini. Lihat, Y2 kan sejajar gak dengan Y plus 1 ini? Sejajar ya. Artinya sejajar itu seletak ya. Ya, sama ya. Jadi 2 sama dengan Y plus 1, Y-1 atau Y-1 sama dengan 2. Boleh juga. Jadi berapa jawabannya? Jawabannya ya pasti berapa? Ya pasti 3. Kenapa? Karena apa? Karena 3 tambah 1 itu aljabar ya. Kan gitu. Apalagi? Bagaimana dengan 6? 6 sudah seletak belum? Oh, 6 sama dengan 6, jadi nggak perlu lagi kerjain. Kamu cuma nyari variabel yang hilang antara X dengan Y-nya. Apalagi? Yang kedua ini, yang Y. Nah, ini saya ganti dengan warna biru ya. Ini ketemu dengan ini. Nah, begitu. Lalu kita aplikasikan kemana? Ke dalam aljabar. Jadi X plus 3 sama dengan 7 min Y. Tadi Y-nya yang pertama kita udah punya belum angkanya? 3, tinggal masukkan lagi sini ya. Jadi X plusnya kita tulis lagi, 7 min 3 sama dengan 4. Jadi X plus 4 min 3 pindah ruas, jadi sama dengan X sama dengan 1. Nah gitu. Nah, sedangkan apa sih itunya? Apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu X tambah Y saja. Berarti X-nya berapa? X-nya 1, X-nya 3, Y-nya 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah gitu. Makanya kalau kesamaan itu artinya apa? Yang pertama, ordo sama, dia harus letak. Kalau ada aturan kamu transposkan salah satu, transposin dulu. Ya gitu ya. Saya rasa mudah ya. Jadi ini harus diperlukan sepertinya ketelitian ya. Jadi kalau kamu ibaratnya kamu tidak mentransposkan yang P, ini nggak bakal dapat nih angka 4 atau nggak bakal dapat angka 3 dengan 1, pasti salah begitu. Oke, saya hapus lagi. Ada pertanyaan apa sini? Ya kalau enggak kita hapus. Ya ini. Jadi untuk perjumpaan kali ini saya anggap cukup untuk matriks bagian yang pertama. Ya nanti saya akan buat lagi matriks channel bagian yang kedua. Tentunya dengan pembelajaran yang lebih menantang dan lebih sulit. Ingat, jangan pernah menghafal rumus tapi pahamin konsep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya.